untuk kali ini Ibu buatkan video dulu ya, karena Ibu belum bisa menulis di papan tulis. Jadi itu masih terkendala. Nah, untuk sekarang materi kita masuk ke logaritma. Nanti Ibu kirim untuk sifat-sifat logaritmanya, tinggal ditulis dulu. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai logaritma. Seperti yang pernah Ibu jelaskan, bahwa nilai logaritma itu berarti A log A pangkat N, maka jawabannya itu adalah pangkatnya. Dari sini ya. Gitu. Misal Ibu punya contoh nih. Contoh yang pertama 2 log 32. Kita lihat, ini kan 2 untuk basis, kemudian logaritma 32 itu cari nilai dari basisnya 2 pangkat berapa hasilnya 32, itu adalah 2 pangkat 5. Nanti kita ambil, oh iya, berapa pangkatnya di sini 5, maka itu jawabannya adalah 5 gitu. Kemudian yang B-nya, yang B ada 1/2 logaritma 1/64. Ini kan pecahan ya, tapi tetap kita akan menyelesaikan dengan secara logaritma. Nanti kita lihat di penyebut basisnya, dia nilainya adalah 2. Maka kita tulis 1/2 logaritma 1/2 pangkat berapa? Pangkat yang menghasilkan 64, yaitu pangkat 6. Maka kita bisa membaginya dengan cara, berarti yang atas pun pangkat 6. 1/2 log 1/2 pangkat 6 cara penulisannya. Maka di sini pangkatnya berapa? 6. Maka hasilnya adalah 6. Kenapa bisa jadi 6? Ini basis dan nilai di depan logaritmanya nilainya setengah, sama. Ya udah, berarti hasilnya adalah 6. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat, ternyata ada sifat-sifat logaritma di sini. Ya, untuk sifat-sifat logaritma itu ada sampai I. Tapi di sini yang E ada yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita lihat ada A log A. Berarti ketika dia nilai basis dan nilainya sama, maka nilainya menjadi 1. Kita lanjut ya. Untuk sifat logaritma, di sini ada A log A sama dengan 1. Kalau dibuat ke dalam tulisannya, di sini ya, A log A sama dengan 1. Dia bisa jadi 2 log 2, maka hasilnya nilainya adalah 1. Seperti contohnya yang ini. Ini kan A log A, maka hasilnya 1. Kenapa hanya 6? Karena pangkatnya 6. Kenapa yang ini 1? Karena pangkatnya 1. Jadi di sini 1. Gitu. Jadi ketika ada yang sama, maka nilainya menjadi 1. Kemudian kita lihat lagi, ada A log X kali Y. A log X tambah A log Y. Jadi ketika dikali, maka untuk nilainya akan ditambah. Kita cek nih kayak gini. Misal, Ibu punya nih yang C ya. Yang C itu 6 log 9 ditambah 6 log 4. Ini kan tambah nih. Tadi kita lihat lagi bahwa ketika dikali maka ditambah. Kalau ditambah bisa dikali. Kita cek. Oke, yang ini bisa kita buat dulu ke dalam sebuah perkalian, di mana basisnya tadi udah sama, yaitu 6. Berarti kan 6 ditulis 1 kali, lognya 9 dikali 4. Hasilnya adalah 6. Log 9 dikali 4 itu berapa? 36. Maka 36, maaf ya. Maka 6 log 36 itu berapa? 6 pangkat 2. Ini udah sama nih basis dan nilainya. Maka kita ambil pangkatnya saja, maka hasilnya adalah 2. Padahal dengan cara lain pun ini bisa menggunakan tanpa dikali, ini bisa dapat, cuman panjang, kasihan gitu. Kemudian soal yang kedua, ada lagi yang D-nya. Ibu tulis yang D, 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Nah, ini pengurangan. Ketika di pengurangan, nanti kita lihat lagi,
untuk sifat logaritmanya dikurang berarti dibagi. Dibagi berarti dikurangi. Maka kita tulis satu kali 3 log. Di sini 54 dibagi 2. Kurungan heula. Pakai kurung dulu supaya tidak tertukar mana yang harus dihasilkan. Maka 3 log 54 dibagi 2 dapat 27. 27 itu merupakan perpangkatan dari 3. Betul nggak? 3 ya. Maka 3 log 3 pangkat berapa nih? Oh, 3 pangkat 3. Ini udah sama. Maka kita ambil yang ini. Diambil hasilnya adalah 3 gitu. Kemudian ada lagi. Kita menggunakan lagi yang lain. Yang E-nya. Ibu punya 2 log 125. Sini ya. 2 log 125. Nah, untuk 2 log 125 ini ada soal di sebelumnya. Di sini diketahui jika 2 log 5 adalah P, maka tentukan 2 log 125. Kita cek. Di sini untuk penyelesaiannya 2 log 125, maka 2 log 125 itu berapa pangkat berapa? Yaitu 5 pangkat 3. Kita tulis 2 log 5 pangkat 3. Berarti 5 dikali 3. Boleh 3-nya kita tulis di depan 3 kali 2 log 5. Ini kan berbeda. 2 log 5 itu nggak sama 2 dan 5. Makanya dia nggak bisa jadi 1. Oh iya, ternyata tadi jika 2 log 5 sama dengan P, berarti 3 kali P. Karena P adalah 2 log 5. Ini 2 log 5. Maka hasilnya adalah 3P. Begitu. Kemudian ada lagi. Gimana kalau misalkan kita turunkan? Jika 2 log 5 sama dengan P, tentukan 16 log 25. Berapa sih hasilnya? Gitu kan? Maka kita cari 16 log 25 sama dengan 16 itu berapa pangkat berapa ya? Itu ada di sifat untuk logaritmanya. Nah, sifatnya kita lihat lagi nih sifatnya. Ternyata sifat logaritma itu ada yang A pangkat N. Ya, A pangkat N. Yang A pangkat N yang mana? Bukan ngambil yang ini ya. Bukan ngambil yang ini nih. Ada yang D, ada lagi yang di bawah. Ini nih, yang H ke 1. A pangkat N log X pangkat M sama dengan A log X pangkat M per N. Tapi nanti pangkatnya nanti kita kedepankan. Maka kita buat dulu 16 log 25. 16 log 25 adalah 2 pangkat 4. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 lagi 16. Berarti 2 kali pangkat 4 kan. Lognya tulis lagi. 5 itu berarti 25 itu adalah 5 pangkat 2. Kita ambil pangkatnya 2 dan 4. Berarti 2 per 4 di mana M per N. Ya, M per N dikali log 2 log 5. Enteng, 2 log 5 gitu ya, 2 log 5. Ternyata hasilnya adalah sederhanakan 2 per 4 yaitu 1 per 2. 2 log 5 berapa tadi? 2 log 5 adalah P. Maka setengah P itu jawabannya. Jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat itu tergantung dengan bagaimana cara kita mengambilnya untuk menyelesaikan penyelesaian. Terima kasih, mohon maaf. Nanti dicoba dikerjakan untuk soalnya ya.